Halo semuanya, selamat malam. Saya Ana Kristina, kelas 644B07 dengan NIM 641905153 akan mempresentasikan tentang budget biaya administrasi dan biaya penjualan. Apa itu budget biaya administrasi? Budget biaya administrasi adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di lingkungan kantor administrasi perusahaan, serta biaya-biaya lain yang sifatnya untuk keperluan perusahaan secara keseluruhan, yang di dalamnya meliputi seluruh jenis rencana biaya administrasi, jumlah biaya administrasi, dan waktu biaya administrasi tersebut dibebankan yang dikaitkan dengan di departemen mana biaya tersebut terjadi. Secara umum, kegunaan budget biaya administrasi ada tiga. Pertama, sebagai pedoman kerja. Kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Dan ketiga, sebagai alat pengawasan kerja. Secara khusus, budget biaya administrasi berguna sebagai dasar penyusunan budget kas. Data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun budget biaya administrasi ada 6. Pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, rencana produksi yang tertuang dalam budget unit yang akan diproduksikan. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Keempat, sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Kelima, metode depresiasi yang dipakai perusahaan. Dan keenam, metode alokasi biaya yang dipakai perusahaan. Adapun tujuan penyusunan anggaran. Pertama, untuk menyatakan harapan atau sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak dicapai manajemen. Kedua, untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran dimengerti, didukung, dan dilaksanakan. Ketiga, untuk menyediakan rencana terinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Keempat, untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya. Kelima, untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu atau tidaknya tindakan koreksi. Lanjut ke budget biaya penjualan. Budget biaya penjualan itu apa sih? Budget biaya penjualan adalah budget yang merencanakan secara lebih terperinci mengenai biaya-biaya yang terjadi serta terdapat di dalam lingkungan bagian penjualan, serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan kegiatan penjualan, yang di dalamnya meliputi tentang biaya rencana penjualan dan waktu biaya penjualan tersebut terjadi dan dibebankan. Secara umum, kegunaan biaya penjualan ada 3. Pertama, sebagai pedoman kerja. Kedua, sebagai alat pengkoordinasian kerja. Ketiga, sebagai alat pengawasan kerja.
Secara khusus, budget biaya pemasaran berguna sebagai dasar untuk menyusun budget kas, karena sebagian dari biaya pemasaran memerlukan pembayaran atau pengeluaran kas. Data dan informasi untuk menyusun budget biaya pemasaran ada 5. Pertama, rencana penjualan yang tertuang dalam budget penjualan. Kedua, berbagai standar biaya yang termasuk dalam kelompok biaya pemasaran yang telah ditetapkan perusahaan. Ketiga, sistem pembayaran upah atau gaji yang dipakai perusahaan. Keempat, metode depresiasi yang dipakai perusahaan, khususnya depresiasi terhadap aktiva tetap yang ada di dalam lingkungan perusahaan. Dan kelima, metode alokasi biaya yang dipakai oleh perusahaan. Faktor yang mempengaruhi penyusunan anggaran biaya administrasi ada 6. Pertama, anggaran penjualan. Kedua, anggaran unit yang diproduksikan. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Keempat, sistem pembayaran upah atau gaji. Kelima, metode depresiasi. Keenam, metode alokasi biaya. Beberapa faktor yang mempengaruhi penyusunan. Pertama, anggaran penjualan yang secara tidak langsung akan mempengaruhi besar kecilnya biaya penjualan. Semakin besar dan luas target penjualannya, maka tentunya akan membutuhkan biaya penjualan yang semakin besar juga. Kedua, anggaran produksi akan mempengaruhi jumlah anggaran biaya administrasi. Ketiga, berbagai standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan yang berhubungan dengan biaya penjualan serta biaya administrasi dan umum, seperti standar pemakaian listrik, dan seterusnya. Keempat, sistem pembayaran gaji dan upah yang digunakan oleh perusahaan. Apakah pengupahan bersifat tetap atau bersifat variabel berdasarkan jam kerja dan seterusnya. Kelima, metode penyusunan aktiva tetap yang dipakai oleh perusahaan. Umumnya, metode yang digunakan ialah metode penyusutan garis lurus. Keenam, metode alokasi biaya yang digunakan oleh perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya yang semula merupakan biaya bersama yang kemudian dikelompokkan menjadi beberapa kelompok biaya yang sesuai dengan posnya. Adapun proses penyusunan anggaran. Proses penyusunan anggaran itu ada 3. Pertama, biaya tetap. Untuk biaya-biaya yang sifatnya tetap seperti penyusutan, gaji karyawan, dan lain-lain, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada periode sebelumnya. Kedua, biaya variabel. Untuk biaya-biaya yang bersifat variabel seperti kertas, alat tulis, dan perlengkapan habis pakai lainnya, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang didasarkan pada tarif biaya tersebut pada waktu yang sebelumnya. Dan ketiga adalah biaya semi variabel. Biaya-biaya yang bersifat semi variabel seperti pemeliharaan gudang, maka penentuan biaya pada periode yang akan datang
didasarkan pada analisis terhadap biaya tersebut. Demikianlah presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat malam.